Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Topik kita tentang Isra Mi'raj, penjabaran secara panjang lebar sudah sering saya sampaikan dari tahun ke tahun. Mungkin Bapak Ibu nanti bisa juga lihat YouTube di Tazaka TV. Itu Ahad yang lalu saya bahas hampir 2 jam penjelasan panjang tentang Isra Mi'raj. Malam ini mungkin sedikit saya ringkas dari poin-poin yang penting saja yang terkait dengan Isra Mi'raj itu. Pertama, Isra Mi'raj adalah peristiwa yang luar biasa, peristiwa yang tidak umum, peristiwa yang bahkan kemampuan nalar pikiran kita tidak akan sampai. Bagaimana mungkin ada seorang manusia yang mampu melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Itu jauh. Kalau naik onta aja berminggu-minggu, mungkin sebulan lebih bahkan. Kalau naik pesawat sekarang mungkin 1,5 jam, kurang lebih. Pada waktu itu, ya. Lalu dari Masjidil Haram naik menembus 7 lapis langit, lalu turun kembali ke Masjidil Aqsa dan kembali ke Masjidil Haram, ditempuh dalam waktu 1 malam. Berarti ini peristiwa yang luar biasa pada zamannya. Nah, sampai hari ini masih menyisakan perdebatan yang nggak selesai. Orang-orang yang hanya mengandalkan rasionalitas, hanya mengandalkan kemampuan pikir semata, pasti akan bertanya-tanya, ini, itu, dan lain sebagainya, yang ujung-ujungnya akan menyimpulkan sendiri, jangan-jangan Isra Mi'raj ini hanya ruhnya saja, seperti orang bermimpi. Itu kesimpulan paling ringan, ya. Atau bahkan Isra Mi'raj itu adalah perjalanan mimpi, atau bahkan tidak ada sama sekali. Tetapi bagi kita orang beriman yang meyakini dan mengimani bahwa Allah itu ala kulli syai'in qadir, Allah berkehendak, berkuasa atas segala sesuatu, wa huwa ala kulli syai'in qadir, idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun, maka kita akan mengatakan bahwa Isra Mi'raj itu sungguh-sungguh terjadi, benar adanya, dan dilakukan oleh Rasulullah
ruh dan jasad. Yang kedua, mari kita simak penjelasan Allah tentang Isra Mi'raj dalam surat Al-Isra ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ayat Isra Mi'raj itu didahului dengan tasbih subhana, subhanallah. Tasbih itu biasanya digunakan pertama untuk membersihkan prasangka buruk kepada Allah. Itu tasbih. Jadi kalau ada orang yang mengatakan Allah beranak, Allah punya anak, ya, maka subhanallah, maha suci Allah dari yang kamu sekira itu. Padahal Allah itu qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kalau Allah ternyata beranak, punya anak, ya, apalagi Allah berasal dari sesuatu, subhanallah, itu kita katakan begitu, maha suci Allah dari yang kamu kira itu. Subhanallahi amma yusyrikun, maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan Allah dengan sesuatu. Jadi subhanallah itu digunakan pertama untuk apa? Untuk membersihkan Allah, persangkaan kita kepada Allah yang tidak tepat. Itu pertama. Yang kedua, subhanallah itu digunakan untuk ekspresi kekaguman, ekspresi ketakjuban atas ciptaan dan kekuasaan Allah. Jadi kalau kita melihat sesuatu yang takjub, indah, ya, dari makhluk-makhluk Allah, subhanallah. Melihat orang yang suka hobi menyelam ke laut, begitu dia menyelam ke laut, ternyata di dasar laut itu indah, ya, ada aneka macam tumbuhan toh di sana. Bahkan melihat ikan itu indah-indah yang tidak pernah kita bayangkan di darat itu ada. Ragam macam ikannya bermacam-macam, indah sekali. Nah kita takjub, ini ciptaan Allah, subhanallah. Orang pergi ke puncak gunung, melihat hamparan hijau yang indah, yang luas, ada sungai yang mengalir segala macam, subhanallah. Jadi subhanallah itu yang pertama digunakan untuk membersihkan diri dari persangkaan yang tidak baik, yang tidak tepat terhadap Allah. Yang kedua adalah ekspresi kekaguman dan ketakjuban. Isra Mi'raj itu diawali dengan tasbih subhana. Berarti ada dua hal tadi.
Pertama, maksudnya apa? Maksudnya supaya ini kita akan membicarakan peristiwa yang maha dahsyat. Peristiwa yang mungkin nalar kita tidak akan sampai. Maka awas. Jangan sampai rusak tauhid kita. Jangan sampai rusak iman kita gara-gara salah memahami peristiwa ini. Subhanallah. Yang kedua, ekspresi ketakjuban dan atas kekuasaan Allah. Bagaimana mungkin Allah memperjalankan hambanya dengan jarak tempuh yang luar biasa jauhnya. Pak, kita ke bulan aja udah jauh sekali, 7 langit tuh, bayangkan. Menembus gugusan bintang-bintang dan galaksi-galaksi yang aneka ragam itu dalam waktu 1 malam. Subhanallah. Bagaimana perjalanannya, naik apa? Bagaimana itu kan semua adalah ekspresi kekaguman, ketakjuban. Dan yang kita kagumi, yang kita takjubi adalah qudratullah, kekuasaan Allah. Maka subhana, tasbih, subhanallah. Dengan kata lain, mengapa ayat Isra Mi'raj ini diawali dengan tasbih? Itu untuk menata hati kita semua, bahwa peristiwa Isra Mi'raj ini adalah peristiwa yang dinisbatkan kepada Allah. Jadi nggak usah merasa aneh. Kok bisa ya? Kok bisa Allah? Lalu bagaimana? Allah. Kan begitu. Ini kita ini ditata karena akan membicarakan sesuatu yang luar biasa. Maka ditata dulu dengan tasbih. Subhanalladzi. Kemudian asra, Bapak Ibu sekalian. Asra itu dalam bahasa Indonesia artinya memperjalankan. Kalau saro berjalan. Apa bedanya berjalan dan memperjalankan? Kalau berjalan, saya berjalan. Kalau memperjalankan, saya memperjalankan seseorang. Atau saya diperjalankan oleh seseorang. Minum, sako, saya minum. Tapi kalau memberi minum berarti ada orang lain yang memberi saya minum. Kalau saya naik pesawat dari Surabaya ke Jakarta hanya dalam waktu 1 jam, itu saya berjalan atau diperjalankan? Saya diperjalankan. Karena saya naik pesawat, duduk, ngantuk, tidur, sampai 1 jam di Jakarta. Kok bisa sampai? Bisa. Karena ada yang memperjalankan. Ada pilot yang nyetir pesawat, tahu tujuan, membawa saya ke tujuan yang saya inginkan. Karena kalau nggak ada pilot dan nggak ada pesawat, saya nggak mungkin bisa menempuh Surabaya Jakarta dalam waktu 1 jam. Pakai apa? Itu contoh. Maka subhanalladzi asra, berarti Allah yang memperjalankan Nabi Muhammad, bukan Nabi Muhammad yang berjalan sendiri. Kalau begitu berarti Nabi Muhammad ini bukan subjek, tapi objek. Subjeknya siapa? Allah. Kalau subjeknya Allah, masih ragu? Kalau Allah yang melakukannya, memang kita masih ada keraguan. Kalau masih ada keraguan terhadap Isra Mi'raj, bahwa Maha Suci Allah, tadi arti subhana, yang telah memperjalankan hambanya, berarti ini diambil alih semua oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih ragu kita, tauhid kita rusak. Begitu. Ini saya berkali-kali
contohkan semut misalnya kan gitu tuh. Semut tuh kalau dari Semarang ke Jakarta ya, apa kira-kira seminggu nyampe? Nggak sampai. Mungkin setahun, seorang tekan. Bisa tekan Kalongan be mungkin karena udan teli toh. Artinya bagi semut mustahil melakukan perjalanan Semarang ke Jakarta. Mustahil. Ya, ada angin, ada keinjek orang, keinjek motor, keinjek mobil, ada hujan dan seterusnya, mustahil. Tetapi kalau semut itu ada di dalam rambutannya saya beli di Semarang, lalu saya bawa naik pesawat rambutannya itu untuk oleh-oleh keluarga saya di Jakarta. Sampai di Jakarta saya buka tas saya, lalu saya buka rambutannya, saya kasihkan untuk oleh-oleh, semutnya jalan dong. Berarti semut ini 1 jam yang lalu dia berada di Semarang, dan 1 jam berikutnya dia berada di Jakarta. Kira-kira kalau semut yang dari Semarang tadi ketemu dengan semut Jakarta percaya enggak? Enggak percaya. Wah, kowe ngapusi, ngosok, kan? Cari semute Semarang kurang ngandel tau. Aku ki badak Semarang nembe tok iki, ora percaya. Semut Jakarta itu akan percaya kalau dia memahaminya dalam perspektif manusia. Jangan pakai perspektif semut. Kalau dia, yuk, aku percaya, gua kan melu Pak Anang toh, percaya toh? Kita memahami Isra Mi'raj ini, kalau kita memahaminya masih pakai logika dan nalar kemanusiaan kita, tidak akan sampai. Maka memahami peristiwa Isra dan Mi'raj ini harus menggunakan apa? Kacamata kekuasaan Allah. Jadi jangan lagi pakai kita. Hilangkan cara berpikir manusiawi kita serahkan, kita lihat bahwa wa huwa ala kulli syai'in qadir, idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun, selesai masalah. Kenapa? Subhanalladzi asra. Jelas ya? Lalu bi'abdihi itu abdun, itu dalam bahasa Arab terdiri dari ruh dan jasad. Kalau jasad saja gak ada ruhnya, itu namanya mayit. Jadi hanya ada jasad fisik, jasmaniah, tapi ruhnya nggak ada, namanya mayit. Orang mati itu kan udah nggak ada ruhnya, ya. Tapi kalau ruh saja nggak bisa, nafas namanya, bukan abdun. Kalau abdun itu berarti terdiri dari ruh dan jasad. Maka subhanalladzi asra bi abdihi, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya, abdihi, abdun. Berarti perjalanan Isra Mi'raj itu Allah yang memperjalankan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu dilakukan ruh dan jasad. Bukan ruh saja, bukan apalagi jasad saja. Ruh dan jasad. Lailan, malam hari. Nanti akan saya terangkan kenapa malam hari, kok nggak siang hari. Nanti ada penjelasannya. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, semua nabi itu punya mukjizat. Allah beri mukjizat kepada setiap nabi dan rasul.
Dan mukjizatnya Nabi Muhammad SAW selalu yang terbesar. Contoh, para nabi dan rasul itu diberi mukjizat kitab. Ya, ada Zabur, Taurat, Injil. Itu ada masa berlakunya. Nabi Muhammad juga diberi mukjizat Al-Quran, tapi tidak ada masa berlakunya. Masa berlakunya ila yaumil qiyamah. Contoh, gitu. Selalu mukjizat Nabi Muhammad itu lebih besar yang diberikan Allah dibanding para nabi dan rasul yang lain. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mukjizat kerisalahan Nabi Muhammad itu adalah Al-Quran. Allah menurunkan Al-Quran kepada Rasulullah itu mukjizat. Artinya Al-Quran itu menjadi bukti atau kemukjizatan, kenabian dan kerasulan Rasulullah. Dan melalui Al-Quran itu, karena kan begini, mukjizat itu kan untuk melemahkan orang-orang yang membangkang. Ya, contoh Nabi Musa dilawan oleh Fir'aun, lalu Fir'aun mendatangkan tukang sihir. Tukang sihirnya itu melemparkan tongkat, banyak tukang sihirnya, tongkatnya jadi ular semua. Dalam kondisi seperti itu Nabi Musa gimana? Allah turunkan mukjizat Nabi Musa. Ternyata tongkat Nabi Musa dilempar jadi ular, ularnya lebih besar. Ularnya makan ular-ular tukang sihir tadi. Jadi mukjizat itu diantara fungsinya adalah untuk melemahkan musuh-musuh yang membangkang kenabian dan kerasulan. Al-Quran itu juga begitu. Dulu sebelum Nabi Muhammad itu diangkat di Nabi dan Rasul itu kan masyarakat jahiliyah itu sangat mendewa-dewakan atau mengagung-agungkan yang namanya syair-syair itu. Mereka ahli sastra, ahli syair, ahli khutbah, ahli membuat narasi-narasi yang luar biasa. Itu kelebihan dan kekuatan orang-orang Arab pada masa itu. Begitu turun Al-Quran yang sangat indah, kata, kalimat, strukturnya, ternyata mereka semua cep gitu, makjleb kalau bahasa sekarang itu. Ternyata tidak bisa. Ini kok hebat ya. Untuk menunjukkan bahwa Quran ini bukan bikinan Muhammad. Ini Quran wahyu dari Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, dan ternyata kamu semua nggak ada apa-apanya toh. Jadi Quran itu, kata Syekh Ahmad Umar Hashim radhiyallahu anhu, mantan rektor Al-Azhar, ahli hadis yang sangat terkemuka, masih hidup sampai sekarang beliau. Al-Quran itu dan mukjizat-mukjizat yang lain, termasuk Al-Quran, itu ditujukan untuk umat, untuk kelompok yang membangkang. Nah, Isra Mi'raj ini adalah mukjizatnya Rasulullah yang ditujukan bukan untuk membungkam orang yang membangkang itu, tapi ditujukan Isra Mi'raj itu mukjizatnya Rasulullah yang oleh Allah diberikan kepada Rasulullah untuk memuliakan Rasulullah. Jadi Isra Mi'raj itu mukjizatnya Rasulullah karena dirinya Rasulullah. Bisa dipahami ya? Makanya linuriyahu min ayatina, ya, supaya kami perlihatkan kepadanya tanda-tanda kekuasaan kami. Lalu begini, ada poin penting lagi nih. Salah satu atau cara
kenabian, cara setiap nabi dan rasul itu memperoleh wahyu, itu semuanya lewat pendengaran. Jadi ketika Allah menggambarkan tentang surga dan neraka kepada para nabi, itu hanya lewat pendengaran ayat neraka itu begini, surga itu begini, besok di akhirat itu begini, gitu. Alam barzah itu begini, gitu toh. Kemudian semesta itu begini. Langit itu ada 7 tingkat seperti ini. Di atasnya ada begini. Itu semua itu diperoleh lewat pendengaran. Nah, kecuali Nabi Muhammad SAW, melalui peristiwa Isra Mi'raj ini, itu Nabi Muhammad itu bukan cuma diberi informasi lewat pendengaran, tapi lewat penglihatan. Jadi selama perjalanan Isra Mi'raj itu, Nabi Muhammad diperlihatkan surga, ya surga benar. Maka pagi-paginya Nabi Muhammad bercerita kepada para sahabat, dan Nabi Muhammad menceritakan dan menggambarkan surga. Sama dengan kita pergilah ke mana, ke misalnya tempat wisata gitu kan, pulang cerita, ning kono ono anu pojok ono iki kan bisa dilihat. Nabi Muhammad tuh bisa menggambarkan surga dengan sangat detail karena diperlihatkan oleh Allah pada perjalanan Isra Mi'raj itu tentang surga, tentang neraka, tentang keadaan orang-orang yang taat itu kayak apa, tentang keadaan orang-orang yang membangkang, yang maksiat itu seperti apa, tentang azab, tentang pahala, diperlihatkan semua. Dan ini adalah kelebihan dan keutamaan Nabi Muhammad di mata Allah dibanding nabi-nabi dan rasul yang lain. Nah, jadi Isra Mi'raj di situ, dilihatnya dari sisi itu. Kalau dalam ilmu tauhid, ilmu akidah itu ada namanya as-sam'iyat. As-sam'iyat itu sesuatu yang medianya adalah pendengaran. Ya. Iman kepada Allah, emang kita pernah melihat Allah? Kan nggak pernah. Tapi kita ini diinformasikan tentang Allah. Iman kepada malaikat, emang pernah lihat malaikat? Tidak ada yang melihat malaikat, tapi informasi tentang malaikat kita dapatkan. Iman kepada surga dan neraka, kan nggak ada yang pernah lihat surga dan neraka. Lalu kenapa kita harus beriman surga dan neraka? Dari mana kita imannya? Ya karena ada ayatnya tentang Al-Quran tentang surga, hadis tentang surga, ayat tentang surga, ayat tentang neraka, hadis tentang neraka. Tapi semuanya kan lewat ini semua. Makanya kalau orang-orang nggak beriman itu ya nanti akan mengatakan surga dan neraka itu fiksi atau novel. Ya karena nggak pakai kacamata iman melihatnya. Itu namanya sam'iyat, ghaibiyat, sesuatu yang bersifat pendengaran diperoleh hanya melalui indera pendengar, telinga, ya, dan bersifat gaib, tidak nyata. Tetapi di dalam peristiwa Isra Mi'raj Rasulullah bukan sekedar sam'iyat belaka, tapi betul-betul dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti akan bertanya, apa iya? Kupriye? Apa mungkin? Ya toh? Nah, kalau udah begitu ingat, subhan. Kan ini sudah diambil alih oleh Allah semua. Ya memang tidak mungkin. Kan enggak sangat tidak mungkin membayangkan bagi kita tuh. Ya. Coba. Ada Nabi Isa, Nabi Ibrahim. Nabi Isa, Nabi Ibrahim itu pernah dikasih mukjizat.
Mukjizatnya kan diantaranya bisa menghidupkan orang mati, toh? Ya nggak? Hah? Wa rasulan ila bani Israil. Ini Ali Imran 49. Anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum anni akhluqu lakum minat tini ka hay'ati tayri fa anfukhu fi fayakunu tayra biidznillah wa ubrihul akmaha wal abrasa wa uhyil mauta biidznillah. Kan begitu. Dan sebagian rasul kami utus kepada Bani Israel yang mereka berkata, rasul-rasul itu, sesungguhnya aku telah datang kepadamu dengan membawa suatu tanda atau mujizat dari Tuhanmu, yaitu aku membuat untukmu dari tanah berbentuk burung, kemudian aku meniupnya dan jadilah seekor burung dengan izin Allah. Ini Nabi Ibrahim itu tanah dibentuk burung, ya kayak lempung lah gitu ya, ditiup, mabur, urip. Ini bukan sulap, ini mukjizat. Percaya nggak itu? Qurannya bilang begitu. Kan biiznillah. Iya toh, biiznillah. Terus kemudian, dan aku bisa menyembuhkan orang yang buta sejak lahir. Jadi orang buta di mek mripate mari biiznillah. Kemudian bisa menyembuhkan orang yang penyakit sopak. Sopak itu ya bonteng-bonteng itu. Mari biiznillah. Dan yang terakhir wa uhyil mauta, aku bisa menghidupkan orang mati. Jadi ini kalau ilmu sekarang itu forensik ya. Kan ada pembunuhan itu waktu itu. Kemudian bingung. Siapa yang membunuh dia? Nggak ada yang ngaku kan. Akhirnya Nabi Isa dikasih oleh Allah mukjizat bisa menghidupkan orang mati itu untuk ditanyai, tak jadi sapa sing mateni kowe ya kayak gitu. Kalau sekarang ya bukan dengan dihidupkan tapi di forensik, terus apa itu namanya otopsi itu kan untuk mengungkap. Kan begitu. Ya kira-kira begitulah. Tapi menghidupkan orang mati itu sesuatu yang mustahil apa enggak? Percayalah. Iki mukjizat Nabi loh. Biiznillah. Qur'annya ngomong kayak gue loh. Kan tidak masuk di sini toh. Mesti bertanya, orang mungkin. Lah kalau orang mungkin terus ayat ini mau taruh di mana? Itulah mukjizat. Lalu Nabi Musa yang membelah laut itu, masuk laut dipukul laut, tongkat terbelah lautnya, terus Nabi Musa dan pengikutnya lewat tengah-tengahnya. Kok iso-iso nih? Bendung laut itu kan nggak mudah loh. Sekarang teknologi bendung laut aja udah kayak gitu. Iya dong? Nabi Musa tik. Percaya orang? Kan nggak mungkin. Pikiran kita, nalar kita, rasional kita nggak mungkin. Tapi bisa tuh, karena mukjizat. Sama dengan Isra Mi'raj itu. Isra Mi'raj itu ya begitu. Kalau pakai rasional kita, pasti ada banyak ketidakmungkinan menurut cara berpikir kita. Contoh lagi nih, Isra Mi'raj. Sebelum atau setelah, ada dua pendapat. Ada yang ulama yang bilang sebelum Mi'raj, ada yang mengatakan setelah Mi'raj. Tapi semuanya sepakat bahwa Nabi Muhammad itu sebelum Mi'raj atau setelah Mi'raj itu diberi kesempatan oleh Allah untuk sholat bersama para nabi dan rasul dan Nabi Muhammad imamnya. Konon ada 124.000 nabi yang makmum kepada Nabi Muhammad SAW. Kok banyak sekali? Ya, nabi kan jumlahnya banyak. Ada yang diceritakan dalam Al-Quran kisahnya, ada yang dalam Al-Quran nggak diceritakan.
minhum man qasasna alaik wa minhum man lam naqsus alaik. Ada yang kami ceritakan, ada yang kami nggak ceritakan. Nah, malam itu nabi-nabi itu kemudian dikumpulkan kembali oleh Allah, sholat, dan Nabi Muhammad sebagai imamnya. Ora mungkin, bagaimana nabi-nabi Rasul yang sudah meninggal itu kemudian hidup lagi? Lah Nabi Musa aja bisa kok, inilah. Kan tidak sulit bagi Allah kok. Percaya apa tidak informasi ini? Nah, ini makanya Isra Mi'raj itu di dalamnya banyak cerita-cerita yang kalau kita tidak iman betul-betul rusak tauhid kita, tidak percaya. Saya bacakan beberapa hadisnya ya, hadis dan tafsir ayatnya. Salatun Nabi sallallahu alaihi wasallam bil anbiya'i lailatal Isra imaman thabitah bil ahadits sahihah. Salatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama para nabi pada malam Isra Mi'raj dan Nabi sebagai imamnya itu ternyata ada dasarnya dalam hadis-hadis sahih. Dalam Sahih Muslim, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim misalnya, waqad ra'aituni fi jama'atin minal anbiya, dan telah diperlihatkan kepadaku, kata Rasul, ini hadis beliau yang mengatakan, rawahu Imam Muslim, dan telah diperlihatkan kepadaku sekelompok dari para nabi itu, fahanat as-salat fa'amamtuhu, maka begitu datang saatnya salat, aku mengimami mereka semuanya. Siapa yang mengatakan ini? Rasul, hadisnya sahih dalam Sahih Muslim. Percaya ora pokok iki kayak tidak percaya ora, subhanallah. Wa fi riwayat inda Ibnu Jarir At-Tabari, Imam At-Tabari misalnya, dalam sebuah riwayatnya dalam menafsirkan ayat tadi, apa hadisnya? Summa intalaqna hatta ataina ila Baitul Maqdis. Malaikat Jibril dengan Nabi Muhammad bertolak dari Masjidil Haram sampai ke Baitul Maqdis pakai buraq. Fa shallaitu fihi bin nabiyyin wal mursalin imaman. Dan kemudian aku salat di sana bersama para nabi dan rasul dan aku imamnya. Ibnu Katsir sekarang. Imam Ibnu Katsir, wa sahih annahu innama ijtama'a bihim fis samawat, summa nazala ila Baitul Maqdis tsaniyan wa hum ma'ahu. Wa shalla bihim fihi, summa innahu rakibal buraq wa qarra raji'an ila Makkah, dan seterusnya. Jadi para nabi itu berkumpul ya, kemudian datang ke Baitul Maqdis dan salat makmum kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, kan urung Isra Mi'raj, kan urung ono perintah sholat. Lah kuwi sholatnya sholat opo? Iya, ya kan? Tak kasih tahu ya. Isra Mi'raj itu produknya sholat 5 waktu. Kalau perintah sholatnya sudah ada sebelum itu. Sejak nabi-nabi yang lalu, loh, Nabi Ibrahim itu doanya apa? Rabbij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikanlah aku dan anak keturunanku orang yang melaksanakan sholat. Sholat apa? Nabi Muhammad itu sebelum diperintahkannya sholat 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, itu sering sekali sholat. Bahkan dalam sebuah hadis ya, apa? Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa ini kan Abu Sufyan diutus ke Heraklius membawa surat Nabi. Heraklius tanya, emang yang diajarkan oleh nabimu itu apa sih? Ajaran apa sih? Dijawab oleh Abu Sufyan waktu itu, yaqulu a'budullaha wahdahu wa la tusyriku bi syai'a.
Nabi kami mengatakan, sembahlah Allah dan janganlah mensyirikannya dengan sesuatu. Watruku ma yaqulu abaukum, tinggalkan apa yang dikatakan oleh bapak-bapak, nenek-nenek moyangmu. Wa ya'muruna bis sholati waz zakat, dan Nabi menyuruh kami untuk sholat dan zakat. Sholat apa? Sholatnya konon sebagian meniru tata cara sholatnya Nabi Ibrahim sebelum ada perintah sholat. Terus Ibnu Rajab radhiyallahu anhu mengatakan, wa fihi dalil ala anna sholat syuri'at min ibtida'in nubuwah, lakin as-sholawat al-khams lam tufrid qabla al-isra' bi ghairi hilaf. Ini menunjukkan, kata Syekh Ibnu Rajab, bahwa sholat itu telah disyariatkan sejak permulaan kenabian. Hanya memang sholat 5 waktu itu yang produknya dari Isra Mi'raj. Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat Nabi, meriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW. Apa kata Rasul? Anna Jibril alaihi salam atahu fi awwali ma uhiya ilaihi. Ya, kata Zaid bin Harithah, bahwa Jibril itu datang kepada Rasulullah ya sejak pertama wahyu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu. Fa'allamahul wudu'a was salat, dan pelajaran pertama yang diberikan kepada Nabi Muhammad sejak dilantik dari Nabi dan Rasul setelah turunnya Iqra bismi rabbikal ladzi, pelajaran pertama adalah tentang wudu dan sholat. Sholat apa? Hadis sahih. Makanya ini yang ditiru sekarang oleh orang-orang kita. Di mana-mana kalau ngajarkan apa ibadah itu kan wudu dulu baru sholat kan. Ibadah-ibadah itu kan wudu terus sholat. Ini meniru Jibril mengajarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Bapak-Ibu sekalian, jadi nggak usah ragu dengan itu semua, ya. Terus, ini kok pakai malam-malam hari tuh, nggak siang-siang aja? Kan barangkali kalau siang itu buruknya kelihatan, bisa dibuktikan. Kalau malam-malam kan nggak bisa dilihat, nggak bisa dibuktikan, iya toh? Loh, apa urusannya itu malam hari atau siang hari, sore hari, pagi hari? Oh, ternyata hanya untuk membuktikan. Oh, jadi kalau mau dibuktikan kamu percaya? Iya, pasti. Belum tentu. Lalu saya aja kalau mau ke luar negeri itu kadang-kadang pesawatnya berangkatnya jam 2 malam, jam 3 malam, jam 4 malam. Sekarang pesawatnya tuh, mangkat jam biru, aku melu aja. Cok mangkatnya tanggung. Nek maunya kita sih tanggung setengah jam, nek subuh. Pesawat ya ora, jam mangkat ya mangkat. Gitu. Ya subuh ning dalan, ning pesawat, ya toh? Enggak bisa kan? Ya biasa-biasa aja. Tapi begini, Bapak Ibu sekalian, coba lihat. Semua Nabi dan Rasul itu diberi mukjizat di depan kaumnya dan kaumnya melihat. Nabi Ibrahim itu ketika dibakar hidup-hidup ditonton nggak oleh orang-orang itu? Tonton dong? Memang sengaja diperlihatkan. Pikirnya dibakar, terus kebakar, gitu, meninggal, gitu kan? Ternyata kan tidak. Dibakar, apinya menyala-nyala, tapi Allah berfirman kepada api, ya naru kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Api, jadilah dingin agar kamu menjadi penyelamat untuk Ibrahim. Jadi api sekalinya dingin itu saat menyentuh Nabi Ibrahim. Maka jangan ditiru, karena kita bukan Nabi Ibrahim. Sejak itu api kembali lagi ke hukum semula. Sunatullahnya api panas. Tapi pada waktu itu bukan api yang dipadamkan, tapi Allah api dingin.
Maka Nabi Ibrahim tidak lecet sedikit pun, tidak ada lecet sedikit pun. Itu kaumnya ya melihat semua, yang beriman ya beriman, yang nggak beriman ya nggak beriman. Padahal cetawela-wela toh. Wah memang dasarnya kafir, dasarnya itu dia itu tidak percaya, hati tertutup, ya nggak percaya. Mau bukti apa? Nabi Musa ketika belah laut terbelah, kudune Fir'aun kuwi ngerti toh. Iki luar biasa loh iki ora mungkin iki gitu. Kan lalu dia itu merasa, wah iki mesti benar-benar seorang nabi dan rasul. Kalau gitu saya beriman, selamat saja nih. Tapi kan tetap aja nggak percaya, malah asik dibuka, kejar, ya. Iya Nabi Musa dan pengikutnya udah sampai di ujung, dia masih di tengah, tutup lagi. Nggak percaya. Jadi ini bukan soal bisa dibuktikan apa nggak dibuktikan, soalnya adalah pada kepercayaan. Emang kalau bisa dibuktikan mau percaya? Nggak tentu. Jelas ya? Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati. Tadi itu ditonton orang banyak. Tapi yang beriman ya beriman, yang kafir ya tetap kafir. Makanya coba lihat Al-Qur'an. Apa tadi suratnya? Wa ma mana'ana an nursila bil ayati illa an kadzdzaba bihal awwalun. Sekali-kali tidak ada yang menghalangi kami untuk mengirimkan kepadamu tanda-tanda kekuasaan kami, mukjizat itu. Kecuali tanda-tanda itu akan didustakan. Artinya sama saja mukjizat itu ternyata ya juga dasarnya kamu itu tertutup hatinya, nggak mau beriman, nggak mau menerima kebenaran, ya udah. Bahkan tajam lagi Al-Quran. Ini kan begini, emang Al-Quran itu wahyu? Iya. Kapan turunnya? Ya kan gak ada yang lihat kapan turunnya. Emang kalau Jibril ngasih wahyu kepada Muhammad, pada tahu semua? Kan enggak toh. Itu ada yang jangan-jangan ini karangannya Nabi Muhammad. Karena kita nggak pernah lihat bagaimana turun. Al-Quran membantah. Walau nazzalna 'alaika kitaban fi qirtasin falamasuhu bi aydihim laqala alladziina kafaru in hadza illa sihrun mubin. Andai kata kami turunkan kepadamu tulisan di atas kertas. Jadi andai kata Quran, kitab suci itu bentuknya kertas gede raksasa, turun ke langit, kayak UFO kayak. Terus bisa dimek. Oh iya bener kayak Quran. Ya ini Quran, ini itu ayatnya itu. Falamasuhu bi aydihim. Tetap saja orang-orang kafir akan mengatakan apa? Ah, ini sih sihir aja. Jadi dasarnya memang nggak beriman kok. Iya kan? Nih, Nabi Muhammad punya beberapa mukjizat. Pertama, jari-jari beliau memancarkan air. Di suatu tempat, sedang dalam peperangan itu, kekurangan air, habis airnya. Lalu sahabat mengadu, ya Rasul, airnya habis. Dah, bawa embernya sini. Ember, gitu. Ya weruh kabeh wong-wong kuwi. Iya toh? Lagi Nabi Muhammad tuh kalau melakukan perjalanan itu selalu awannya terus mengiringi, jadi nggak pernah panas. Wih, wong ya weruh. Bahkan ketika kecil sebelum Nabi masih kanak-kanak, umur 6 tahun, 8 tahun, dibawa oleh pamannya Abu Thalib pergi ke Syam. Li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlata syita'i wa shaif. Itu kan dari Mekah ke Syam. Ikut kafilah dagangnya Abi Thalib. Nabi Muhammad masih kecil. Itu kafilah itu dinaungi oleh awan yang teduh. Sampai-sampai pendeta Buhairah di Busroh itu di Syam melihat iki rombongan iki kok spesial. Nenggone kitab Taurat dan Injil, kalau ada kafilah dagang kok di atasnya awan menaunginya,
berarti ada anak kecil yang akan jadi nabi. Maka Sayyidina Abu Hurairah mengirim utusan kepada kafilah itu. Nah, kafilah ini istirahat di sebuah tempat, ada pohon. Ngiyup lah, istirahat, transit gitu. Nah, pohonnya sampai sekarang masih hidup, namanya pohon Sahabi. Masya Allah, saya ketika datang ke pohon Sahabi itu, 3 kali saya ke sana, itu tinggi sore, aku merinding betul itu, karena saya membayangkan 14 abad yang lalu di tempat ini kira-kira Rasulullah bersandar duduk di sini, Masya Allah. Berita Abu Hurairah kirim, tolong semua kafilah yang lagi istirahat transit itu, malam ini saya undang makan malam di rumah saya. Hadir semua, jangan ada yang absen. Ya toh? Kira-kira mungkin transitnya di mana? Di Noyontaan gitu kira-kira. Nah, rumahnya di sinilah kira-kira begitu. Datang semua. Ya mati, kok enggak ada cacili? Ditanya sama pada Abu Hurairah itu, apakah sudah hadir semua? Sudah? Apakah sudah ada yang tertinggal? Rombongan kalian? Tidak ada, udah semua. Jadi mereka menjawab udah itu karena yang anak kecil ini memang kan gak dihitung gitu loh. Ini kan saya duda orang tua kok. Coba ibu kalau ngajak cacili terus sampun dugi sedaya kan sampun toh, padahal cacili tinggal di mobil. Kira-kira begitu toh. Kata Buddha Bero, ning gone kitab Taurat Injil ini ono cah cilike. Sekali lagi saya tanya, betul tidak ada satupun yang tertinggal? Ada sih, tapi kan anak kecil, nggak apa-apa lah, biar aja dia main di sana. Saya bilang enggak, kan saya bilang semua dipanggil ke sini, panggil, jemputlah Nabi Muhammad, dibawa ke situ. Betul toh, rombongannya orang cah cilik, 2 tanda dinaungi, terus ada anak kecil toh. Siapa bapaknya anak ini? Terus Abu Thalib dekat, saya. Dia bukan anakmu. Anakku. Bukan. Loh kok ngeyel? Anakku kok. Karena Nabi Muhammad itu kan lahir, ayahandanya wafat. Berarti lahir dalam keadaan yatim. Diasuh, dipelihara oleh kakeknya Abdul Muthalib. Tidak lama kemudian kakeknya meninggal. Ya kan? Diasuh oleh pamannya Abu Thalib. Ya kan? Enak siapa? Anak saya kan begitu toh. Enggak ada yang salah toh. Bukan. Anakmu, anakku, bukan. Ya memang sih ini anak saudara saya. Ya toh? Lah kok ngerti? Iki ning ngene kitab Taurat Injil, iki bocah iki yatim. Jadi kowe ngaku bapaknya ora mungkin. Ya, tanda pertama awan. Tanda kedua rombongannya ada anak kecil. Tanda ketiga betul anak itu yatim, dibawa oleh pamannya. Le, sini le, panggil sama apa namanya? Kita panggil, ya namanya anak kecil dipangku, dipeluk gitu. Dibuka bajunya, di punggung sini dilihat betul ternyata ada stempel kenabiannya. Ya tapi bukan stempel kayak stempel kita bikin itu, saya itu ono tulisannya nabi gitu, ora. Yang dimaksud stempel kenabian itu adalah tanda, dan itu hanya bisa dilihat oleh orang-orang tertentu. Udah nggak salah. Ini dia yang akan menjadi nabi dan rasul akhir zaman. Dia dari golongan dari bangsa Quraisy, dia datang kafilah dagang bersama pamannya, dinaungi awan, ada stempel kenabiannya, dia anak yatim. Sudah. Maka sini bilang Abu Thalib, pulang. Oh, saya itu mau dagang, udah tinggal dikit lagi sampai. Pulang.
ini anak yang dicari-cari oleh orang Yahudi. Karena orang Yahudi nggak rela bahwa ternyata dalam kitab mereka Nabi akhir zaman itu bukan dari golongan mereka. Kowe nek pengen selamat, mulio. Maka Nabi Muhammad dan Abi Thalib konon habis itu dibawa kembali pulang ke Mekah. Jaga anak ini baik-baik. Ini akan menjadi Nabi dan Rasul ini yang dinantikan oleh manusia sepanjang zaman ila yaumil qiyamah. Ini enggak sembarang anak. Itu. Alhamdulillah saya sudah ke Pasar Busro dan saya sudah ke rumahnya Pendeta Puhairo, tempat jamuan makam itu di Suriah itu di Syam. Jadi memang saya ini yang ada dalam Al-Quran dan hadis itu tak tekani siji-siji. Ki ayat iki ning ndi ngono niki. Wah, pleter itu, Pak. Alhamdulillah itu. Ya meskipun belum semua, tapi semua yang diceritakan dalam Al-Quran, dalam tarikh, dalam hadis itu memang saya berusaha untuk tak datengin kayak apa sih. Nah, yang saya ingin ceritakan ini. Tahun 570-an kan, itu kan abad ke-5, abad ke-6. Kan kafilah dagang dari Mekah ke Syam. Li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlata syita'i was-saif. Itu kan sampai diabadikan. Kira-kira bayangannya jenengan semua, pasar yang dituju oleh kaum Quraisy dari Mekah itu ke Syam itu pasar kayak apa? Tradisional. Kayak namanya film Sawar Sepuh kayak? Ya? Iya tuh? Tidak. Ternyata Busroh itu ya sudah pasar berbentuk bangunan ruko-ruko. Jadi tertata. Ini slot, nanti ada perempatan, slot lagi. Masih utuh bangunannya sampai sekarang. Ya hancur-hancur sedikit lah, karena memang termakan usia ya. Namanya 14 abad kemudian. Saya ke sana itu, Masya Allah. Berarti ini pasar yang sangat modern pada zamannya. Pantas li ila fi Quraisyin ila fihim rihlata syita'i was-saif. Nabi Muhammad dua kali ya diajak dagang ke Syam. Nabi Muhammad itu dari kecil memang udah dikenalkan dengan wawasan global. Anak kecil dibawa ke luar negeri, kira-kira gitu kan. Dan untuk misi perdagangan, itu kan akhirnya wawasannya jadi luas tuh. Itulah cara Allah menyiapkan Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad itu bukan seperti anak kecil biasa. Oh meneh rembes ora. Nabi Muhammad itu terjaga sejak kecil. Lawang sebelum Isra Mi'raj saja. Ini sebelum Isra Mi'raj, ya, kan ada dalam tarikh itu. Nabi Muhammad dijemput oleh malaikat Jibril, dibawa ke Hijr Ismail di Ka'bah itu, kemudian dibelah dadanya, diambil hatinya, dicuci pakai Zam-Zam, dimasukkan lagi sampai segitunya Allah menjaga Nabi Muhammad dan menyiapkan karena beliau akan jadi pemimpin masa depan. Jadi jangan disamakan dengan anak kecil lain. Tidak sama. Kelahirannya istimewa. Pada saat kelahiran Nabi Muhammad itu kan bersamaan dengan pasukan gajah yang akan menyerang Ka'bah. Iya toh? Dalam sejarah itu. Apa ibu tahu? Gajah-gajah itu di lembah Wadi Muhasir di sekitar Mina, Musdalifah itu. Di situ kira-kira tempat burung ababil memusnahkan pasukan gajah itu. Gajah-gajah itu setiap kali diarahkan menuju ke Mekah, itu gajahnya deprok, ora gelem. Dipukul-pukul ora gelem. Tapi kalau dibelokkan ke arah lain, gelem laku. Tapi nek belokkan ke arah Ka'bah,
nggak mau, kan jengkel toh pasukannya. Lo tujuan kita itu nyerang Ka'bah, lo kok malah nggak mau ke sana? Akhirnya dipaksa-paksa kerja, paksa-paksa. Sampai kemudian Allah menurunkan alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ya toh, alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Itu menghormati kemuliaan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Jadi istimewa sekali, istimewa sekali. Itu ya. Ya ternyata contoh lagi, mukjizat yang lain lagi. Nabi Muhammad itu kalau ada jumlah pasukan banyak mau makan, makanannya kurang. Itu Nabi Muhammad yang melayani. Nek cara saiki ceting lah gitu. Ya kan? Nabi Muhammad yang nyeduki dhewe. Orang tak entek. Nah, jenengan coba Pak praktekan ono selamatan sampai sing nyetingi dhewe. Cepet entek. Rasulullah itu kok ini makanan cuma segitu tapi dilayani oleh Rasulullah kok nggak habis-habis ya. Dan itu semua orang melihat. Kok iso? Kok cukup yo? Kan logikanya nggak cukup. Wong sakmono akeh, ya toh, tempat makannya sedikit. Tapi karena tadi Nabi Muhammad yang melayani sendiri, itu dilihat di depan kaumnya. Nah, yang beriman ya beriman, yang enggak ya tetap enggak beriman. Wong dasare mang ora percaya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, Isra Mi'raj ini ya soal iman, soal tauhid. Bukan semata-mata soal perjalanannya saja, tapi ini betul-betul tauhid. Semuanya dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada yang meragukannya kecuali sudah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini menambah iman kita. Tapi yang jelas bahwa produk dari Isra Mi'raj adalah sholat. Ini saya baru bahas separuh ya, yang separuh lagi kan belum saya bahas tuh. Nabi Muhammad ke Sidratul Muntaha, nanti di Sidratul Muntaha bagaimana, terus dapat perintah 50 waktu sholat, turun ketemu Nabi Musa, langit ke-6 itu bagaimana? 50 tidak kuat, coba dah usul. Ini luar biasa loh. Nabi Musa itu kan ingin melihat Allah loh, tapi nggak bisa kan. Nah, Nabi Muhammad ini dalam banyak keyakinan dan hadis itu melihat Allah nyata. Nabi Musa ini cerdik. Ya wis, aku nek rasa melihat Allah ya melihat orang yang habis melihat Allah. Ikan senang dong. Ya Allah, ini wajah kekasih Allah yang baru melihat Allah, baru bertemu dengan Allah. Maka Nabi Musa cari jalan. Bicarane aku iso bolak-balik melihat wajah orang yang habis melihat Allah itu. Ngono meneh. Kan tadi kan Nabi ketemu dengan Allah gitu. Turun lagi. Turun lagi. Tapi dari sisi Nabi Muhammad tuh tawadhu sekali sama senior. Yang dikongkon karo senior, ya wis oke lah. Nabi Muhammad juga alhamdulillah ketemu Allah lagi gitu. Sampai akhirnya 5. Aduh, itu isi nih gini apa jalur meneh. Entek lah itu. Ya sudahlah. Jadi hikmahnya di situ. Ya. Itulah kemudian ya banyak peristiwa-peristiwa yang saya meyakininya penuh. Karena hadisnya jelas. Ayatnya juga jelas, apalagi ayatnya dimulai dengan subhana tadi. Dan kalau kita buka kitab-kitab ulama itu membahasnya itu luar biasa, merinding sekali. Ya Allah, itu akan menggetarkan iman kita semuanya. Saya kira itu ya, dan mohon maaf
Penjelasan lebih jelas ada panjang sudah saya sampaikan di kajian yang lalu. Lihat aja di YouTube Zakat TV Anang Ligza gitu, Isra Mi'raj. Ini adalah khulasoh atau intisari dari kajian yang kemarin saya sampaikan. Saya kira itu mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hada, astaghfirullahaladzim li wa lakum. Dan mari kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka an kulli sahabati alhamdulillah. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafina wa yukafi masjidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. ولمشايخنا ولأساتذتنا ومدرسينا ولأبنائنا ولطلابنا ولأنصارنا ولمن أحسن إلينا ولمن حق علينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك السميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجة ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأدخلنا في عبادك الصالحين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفينا ويعافينا اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما ربنا اصرف عنا السوء بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك السميع الدعاء ربنا هب لنا من الصالحين ربنا واجعلنا مقيم الصلاة من ذريتنا ربنا وتقبل دعاء اللهم ارزقنا رزقا واسعا حلالا طيبا مباركا إنك خير الرازقين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين فاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.